Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan termasuk kita selaku umatnya, yang insya Allah pada ajarannya hingga yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di pagi ini kita alhamdulillah sedang berkumpul sambil menunggu rekan-rekan kita yang datang baru saja. Oke. Biasanya Spiritual Rusun Cinta Kasih ini di hari Sabtu pagi melaksanakan rutin kegiatan olahraga. Namun karena saat ini sudah masuk bulan suci Ramadan, maka kegiatan tersebut kita ganti untuk bersih-bersih masjid. Mungkin sebelum kegiatan ini dimulai, kita sambil menunggu rekan-rekan yang lain, kita ini mendengarkan nasihat dari Bapak Ustadz Farouk Hafizahullah. Ini saat ini beliau sedang dipijit ya, agar nanti memberikan nasihatnya ini semuanya mendapatkan keutamaan ya Ustaz ya, agar termotivasi untuk senantiasa ini salah satu memakhluk pengajar Ustaz ya. Jadi mungkin itu aja lah, karena suara saya juga sedang hilang-hilang ini, mau mungkin terpaksa langsung aja kita dengarkan sedikit nasihat dari Bapak Ustadz Farouk. Aku meminta dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini setelah kita tadi sahur, kemudian kita subuh berjamaah. Ini udah tasyahud sama juga Ustaz. Iya. Ini Ustaz kita di Ustaz Ragil, Ustaz Kampung. Terima kasih Pak Ragil. Hari ini kita sudah berkumpul bersama. Program-program branding security di Cinta Kasih ini sangat unik sekali dan sangat bermanfaat dan mengkondisikan sesuai dengan kondisi yang ada. Memang sumu tasihu, puasa itu adalah sehat. Karena dengan berpuasa itu istilahnya adalah bagaimana kita memperbaiki organ-organ tubuh yang ada dalam diri kita, yang tadinya kita yang namanya mulut kita ini diibaratkan dalam diri kita itu pabrik. Jadi kalau dalam setahun beroperasi terus, apapun yang kita makan semua apapun, ya, maka di bulan Ramadan ini dihentikan sementara, tapi tetap tidak ada asupan makanan. Artinya apa? Untuk melihat organ kita yang ada dalam diri kita, apa? Ada lambung, ada lagi apa? Dalam diri kita ada ginjal, jantung dan sebagainya. Maka dengan berpuasa ini intinya adalah memperbaiki organ-organ di dalam tubuh kita yang tadinya berfungsi selama 9 bulan yang kita dulu dibersihkan. Dengan cara apa membersihkannya? Dengan cara kita memberikan asupan selama kurang lebih 12 jam, hampir 12 jam dari mulai sejak fajar sampai dengan matahari itu namanya puasa. Maka sunnah kasih. Kemudian memang kita dengan tidak bergerak sementara di rumah ini, itu sebetulnya itu sudah bisa menyehatkan dengan betul. Tapi alangkah lebih indahnya karena memang setiap aktivitas kita, semuanya aktivitas kita kalau dilihat kan beribadah itu harus beribadah. Kalau kata pun beribadah. Tapi itu menurut kita ada anjuran kita adalah untuk berolahraga. Salah satu olahraga memang yang dicontohkan oleh Nabi itu salah satunya berkuda dan memanah. Kebetulan kudanya tidak ada dan panahnya
membersihkan fisik. Memang yang dibersihkan kita itu selain fisik, pada hakikatnya adalah diri kita. Inna Allah yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertaubat. Bertaubat itu adalah membersihkan diri kita dari perbuatan dosa. Tapi semuanya banyak dosa. Termasuk saya sudah malu di Ustaz. Karena dosa kita lebih banyak daripada yang lain. Wah, banyak banget dosa saya. Sebagai Ustaz ini banyak banget. Apalagi Ustaz ini banyak banget godaannya lebih banyak. Ya. Awalnya ya. Banyak banget. Itu maka kita berusaha untuk membersihkan diri. Ya. Dengan bertaubat itu adalah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mensucikan diri kita semua. Termasuk mensucikan secara fisik, salah satunya adalah masjid. Kenapa masjid? Masjid ini adalah rumah Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman yang bisa memakmurkan masjid. Salah satu pemakmur masjid adalah dengan berbagai macam kegiatan, daripada sholat tarawih, dari kegiatan-kegiatan membaca Al-Quran, termasuk dengan kegiatan yang sangat mulia adalah membersihkan rumah Allah. Jadi membersihkan masjid ini sangat bermanfaat. Ketika seseorang membersihkan masjid ini dengan ikhlas, sehingga ketika orang beribadah nyaman, maka pahalanya akan sampai. Jadi kita pahalanya dapat ketika orang sholat di masjid ini dengan nyamannya dia karena karpetnya empuk dan bersih, kita juga dapat pahala. Apalagi beribadah di bulan Ramadan ini dilaksanakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini yang tadinya nilainya sunnah itu nilainya menjadi wajib. Berlipat-lipat kali. Dan ketika sholat kita di rumah hanya nilainya 1, kalau sholat di masjid 20. Apalagi sholat di masjid Nabawi, ya, Masjidil Haram 100.000. Mudah-mudahan dari memulai ini kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita bisa jadikan supaya kita bisa mendapatkan kita perbaiki kita. Kalau meramu berdepan tahun ke sini, aku dari sama Allah. Apa nih? Kita hanya rumah tahu. Saya juga dengan doa-doa daripada anak-anak setiap tahun itu, alhamdulillah minimal kita berada di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar, jadi Masjidil Haram yang sangat bersejarah. Bukan yang sekedar dengar, tapi benar-benar di sana bagaimana Rasulullah SAW di sana, bagaimana Rasulullah SAW di Masjid Nabawi, bahkan kita di Raudhah, kan? Bahkan kita kalau sekarang sholat kita menghadap ke kiblat yang begitu jauh dari timur ke barat, di sana kita bisa benar-benar kita bisa sholat di depan imam. Insya Allah dengan apa aktivitas kita yang kita lakukan senantiasa di masjid, insya Allah kita Allah akan mencatat mudah-mudahan kita semua bisa haji dan umroh, dan mudah-mudahan kita bisa berada di Masjidil Haram, masjid yang terbesar, masjid di mana Rasulullah di sana berdakwah, masjid di mana Rasulullah sholat, ya, masjid di mana Rasulullah pun membersihkan masjid-masjid dari sana. Begitu Masjid Nabawi, Masjid Quba, ya, kita dapat ke sana. Itu kalau memang